Kai, silahkan Saudara Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zaid Nazila Filutma beserta teman-teman saya, Adan Munawaroh, Dimas Rama, dan Nurul Fahrisa. Malam ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Audit Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Pak Hairul Anam, SEMM, untuk sebagai syarat menyelesaikan ujian akhir semester 6 kami. Dalam audit laporan audit keuangan lanjutan ini, materinya akan disampaikan pertama oleh Saudara Munawaroh. Yang pertama ada neraca saldo. Kami menggunakan periode 31 Desember 2022 sampai 31 Desember 2023. Selanjutnya ada profil perusahaan. Kami menggunakan PT Reksa Jaya Indonesia Tbk yang didirikan tanggal 20 Juni 1980. Selanjutnya ada buku besar. Di buku besar ini ada akun kas beserta dengan saldonya. Saldonya kas besar berikut ini. Ada juga kas kecil dengan saldo berikut ini. Lalu ada juga nama akun. Yang pertama ada Bank Pratama, yang kedua ada Bank Tabungan Negara, yang ketiga ada Bank CIMB Niaga, terus yang ke selanjutnya ada deposito berjangka. Ada juga piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, investasi, tanah, bangunan dan prasarana. Ada juga akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Ada kendaraan bermotor, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, peralatan kantor, ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak PPh 21, PPh 23, dan 25. Ada juga pajak pertambahan nilai keluaran. Ada beban yang harus dibayarkan serta ada kewajiban pajak tangguhan. Ada juga modal saham, laba ditahan, saldo laba, penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, biaya pokok penjualan, gaji, promosi, perjalanan dinas dan akomodasi, dan akun yang lain-lain. Yang selanjutnya ada daftar pokok. Di sini ada daftar produk. Di sini ada beras 10 kilo, ada minyak goreng, dan juga ada mie instan. Selanjutnya ada kartu piutang. Di kartu piutang ada beberapa tanggal. Ada beberapa pelanggan, yaitu ada PT Bara, PT Mas, PT Berlian, PT Perunggu, PT Perak, dan juga ada supplier-supplier dan customer seperti berikut ini. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Di sini ada kas dan setara kas. Akun ini perlu diaudit untuk memastikan saldo yang sebenarnya. Selanjutnya ada kertas kerja, kas, dan setara kas. Jadi, hal pertama yang kami lakukan untuk audit adalah dengan membuat internal kontrol program audit serta prosedur audit untuk kas dan setara kas. Kemudian, dalam penilaian kewajaran, kami membuat schedule seperti berikut ini. Ada schedule-nya ada yang penerimaan kas atau bank. Ada juga pengeluaran kas atau bank. Ada juga prosedur audit untuk penilaian kewajaran seperti berikut ini. Schedule selanjutnya ada kas dan setara kas juga. Lalu ada schedule investasi jangka pendek. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dimas Rama.
Silakan Dimas Rama. Selanjutnya itu ada kertas kerja persediaan yang dimana kertas kerja persediaan itu yang kami lakukan untuk audit adalah dengan membuat internal control, program audit, serta prosedur audit untuk persediaan. Kemudian, dalam penilaian kewajaran, kami membuat schedule seperti berikut. Yang pertama itu ada di schedule ICQ persediaan penggudangan dan pembayaran utang usaha. Selanjutnya ada ICQ pembelian dan utang. Selanjutnya di, selanjutnya di situ juga ada persediaan penggudangan dan pembayaran utang usaha. Terus terus ada lagi juga bagian persediaan dan ada juga bagian beban pokok penjualan. Selanjutnya itu ada kertas kerja aset tetap. Kertas kerja aset tetap itu selanjutnya yang kami lakukan untuk audit adalah dengan membuat internal control internal control, program audit, serta prosedur audit. Untuk aset tetap, kemudian dalam penilaian kewajaran, kami membuat schedule seperti berikut. Yang pertama itu ada di bagian penyusutan klien. Terus juga ada penyusutan aset tetap, utang sewa guna usaha, dan selanjutnya itu ada aset tetap itu sendiri. Selanjutnya itu ada kertas kerja pendapatan dan beban. Di dalam kertas kerja pendapatan dan beban, hal yang akan untuk audit ini adalah dengan membuat internal control, program audit, serta prosedur audit untuk pendapatan dan beban. Kemudian, dalam penilaian kewajaran yang kami buat seperti dalam schedule ini, yaitu yang pertama
Yang pertama itu ada pendapatan dan beban. Yang pertama itu ada gaji ICQ, gaji dan upah. Terus ada pendapatan dan beban. Dan yang ketiga itu ada beban operasional. Yang keempat itu ada juga utang pajak. Masing-masing prosedur-prosedur tersebut itu dibuat oleh Dimas dan diperiksa oleh Muna. Begitu juga dengan yang lain tadi di belakang itu diperiksa oleh orang-orang itu sendiri dan dibuat oleh orang-orang itu sendiri dengan tanggal dan diperiksa dengan tanggal pemeriksaan. Selanjutnya itu ada laporan keuangan audit dan beban gaji yang dijelaskan oleh Nurul. Silakan. Selanjutnya ada laporan keuangan audit. Nah, di sini ada daftar jumlah koreksi dan reklasifikasi. Nah, yang pertama ada beban pengusutan dengan nominal 32.500.000 yang berasal dari schedule pengusutan aset tetap dan beban gaji dengan minimal 6.519.835 rupiah. Pada utang lain-lain nominal 190. Nah, ada utang PPN 325.835 rupiah yang berasal dari schedule hutang pajak yang terdapat pada kertas kerja pendapatan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, setelah kami melakukan input data kepada laporan-laporan, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan hasil dari opini kami kepada laporan audit independen. Jadi, di sini kami telah membuat laporan audit independen pada perusahaan PT Reksadaya Indonesia Tbk Ref 00930-2.3461 AU titik 1 01 0806 Romawi 3 2023 pada pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Reksadaya Tbk. Opini kami telah mengaudit laporan keuangan PT Reksadaya Indonesia Tbk, perusahaan yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 serta neraca saldo dan buku besar pada tanggal tersebut, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan, neraca saldo, dan buku besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada basis opini. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan
dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Selanjutnya ada hal audit utama. Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait. Kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut. Valuasi atas nilai tercatat barang atau produk dan aset tetap. Berdasarkan schedule penyusutan aset tetap atas laporan keuangan, nilai aset tetap perusahaan dicatat pada nilai wajar periode kini sebesar 3.466.600.000.000 yang mempresentasikan masing-masing sebesar 82,75% dari total aset perusahaan. Perusahaan memiliki aset tetap diukur dengan metode garis lurus berdasarkan SAK etap bab 17 tentang aset tetap. Perusahaan melakukan penilaian atas nilai tercatat aset tetap setiap 2 tahun dan ketika ada indeksi perubahan indikator penurunan nilai secara material. Penilaian aset tetap ini dilakukan oleh penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Proses penilaian tergantung pada penerapan asumsi yang secara inheren kompleks dan akibatnya terhadap risiko signifikan atas penilaian kewajaran. Penurunan nilai aset tetap berdampak material terhadap laporan keuangan intern perusahaan. Selama periode berjalan, tidak terdapat penurunan nilai pada aset tetap. Selanjutnya, ada bagaimana audit kami merespon hal audit utama. Prosedur audit kami atas penilaian atas nilai tercatat barang atau produk dan aset tetap meliputi sebagai berikut. Kami telah menerima dan membaca semua laporan penilaian independen. Kami telah menilai keterampilan dan keahlian para ahli untuk memastikan bahwa mereka sesuai. Kami telah melakukan diskusi dengan manajemen dan mengadakan komunikasi dengan para penilai independen untuk membahas proses penilaian dan asumsi utama yang digunakan. Selanjutnya, kami mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi dari nilai independen dan menilai ruang lingkup pekerjaan nilai independen untuk menentukan apakah hasil penilaian tersebut sesuai untuk tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya, kami juga telah melakukan komunikasi lanjutan dengan manajemen dan penilai independen untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi informasi dan asumsi. Selanjutnya, mempertimbangkan pengungkapan dalam akun tersebut termasuk estimasi akuntansi penting dan beberapa perbedaan yang tidak sesuai dengan buku besar secara material dengan metode yang telah disesuaikan. Selanjutnya, ada informasi lain. Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan 2022. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan audit independen ini. Opini audit kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup laporan tahunan, dan oleh karena itu kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas laporan tahunan tersebut. Sehubung dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca laporan tahunan dalam pelaksanaannya. Mempertimbangkan apakah laporan tahunan tersebut mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Selanjutnya, ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hasil tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan
Sekian presentasi dari kelompok saya beserta rekan saya pada mata kuliah audit keuangan lanjutan untuk sebagai syarat ujian akhir semester 6 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.